Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fi kitabillah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa ant wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, man qama ramadhana imanan wahtisaban, man qama fi lailatul qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim, amma ba'd. Jamaah sekalian, jamaah Qiyamul Ramadan Masjid Muhajirin yang berbahagia, alhamdulillah qadarullah kita sampai ke bulan Ramadan yang penuh berkah tahun 1444 Hijriah. Kalau saya kembali kepada mencermati waktu, Allah membagi 3 waktu. Yang pertama qaddamat, yang kedua waktu al-hal wal tangdur, yang ketiga waktu yaumul ghad, waktu yang telah lalu, sedetik yang lalu tidak bisa kita ambil kembali. Waktu saat ini wal tangdur adalah waktu milik kita, dan esok hari adalah waktu yang belum tentu kita dapat raih, karena boleh jadi waktu yang akan datang kita sudah diambil Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang paling utama adalah waktu saat ini. Jadi Ramadan, ingda Ramadan, saat inilah kita. Qabla Ramadan sudah berlalu, ingda Ramadan saat ini. Kemudian ba'da Ramadan, ba'da Ramadan, itu merupakan waktu yang akan datang. Hadirin bahagia, Ramadan merupakan bulan agung, bulan pembinaan, menterbiah kita. Ramadan bulannya rezeki. Gak usah khawatir, insya Allah rezekinya terus berlimpah. Bahkan saat ini begitu mudahnya disentuh terkait dengan rezeki, terkait dengan infak. Takjil itu
saat ini kalau dijadwal pada gembira. Justru kalau tidak dijadwal, kenapa saya tidak dijadwal? Dijadwal cuma sekali, tapi kan yang berkali-kali adalah yang tidak dijadwal. Jadi yang wajibnya yang dijadwal, yang tidak wajibnya justru itu yang paling banyak. Maksudnya wajibnya adalah ukuran panitia di sini. Kemudian juga Ramadan merupakan bulannya kemenangan demi kemenangan. Syahrul Fathi. Dan jangan lupa Ramadan ini merupakan bulannya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang akan dibahas pada malam ini terkait dengan Ramadan merupakan Syahrul Maghfirah, bulannya ampunan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dipanggil Allah dengan 183 surat Al-Baqarah, dengan awalnya adalah harfun nida. Allah yang Maha Pengasih memanggil kepada yang dikasihi, yaitu kaum mukminin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita labbaik ya Allah, sami'na wa ta'na ya Allah, dan kita lakukan dengan mujahadah kesungguhan, sungguh-sungguh, maka akan berbuah yang terbaik insyaallah. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan Syahrul Maghfirah, kita menyadari bahwa kita adalah manusia biasa. Dan pasti manusia merupakan mahalul khata wa nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Inilah barangkali sifat manusia yang Allah ciptakan kepada kita. Jadi Allah tidak menghendaki bahwa manusia justru tiba-tiba jadi suci, jadi bersih gitu. Hanya Allah saja yang maha sempurna itu. Manusia berbuat salah itu sebuah kelaziman. Manusia berbuat dosa sesungguhnya hal yang biasa. Orang yang punya iman tebal pun akan memiliki dosa gitu, melakukan kesalahan. Ilmu yang sangat luas pun dia akan akan melakukan itu, sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi dipastikan bahwa setiap diri kita adalah memiliki yang namanya adz-dzunub, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah barangkali perlu kita cermati, orang yang takwa yang hebat pun ada saja berbuat dosa itu. Hanya ada istilah dosa yang terasa, yang tidak terasa. Ada dosa yang kecil, dosa yang besar. Disinilah barangkali kita mencermati betul bahwa bagaimana menggapai ampunan ini. Tentu adalah dalam waktu yang singkat ini saya persingkat saja. Yang pertama adalah perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah manusia yang adz-dzunub, memiliki dosa. Maka kembali kepada Allah itu sesuatu yang sebuah keniscayaan begitu. Misal surat At-Taubah ayat 111 atau 112. Yang sebelumnya di situ bahwa innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum bi analhumul jannah. Sungguhnya adalah Allah itu membeli dari kaum mukmin, orang-orang beriman, jiwa dan hartanya. Dengan apa? Dengan surga.
Itu masih kesannya masih panjang. Dan yang pertama disebutkan di ayat berikutnya adalah bagaimana kita ini memiliki muwasafat, memiliki karakter at-taibun. At-taibun itu adalah itu merupakan sifat yang melekat mesti dalam diri kita. Jadi kegiatan tobat kepada Allah ada kegiatan yang tidak boleh berhenti. Ini disebutkan bukan dengan kata kerja, tidak taba yatubu, tapi adalah at-taib. At-taibun, mereka yang selalu bertobat kepada Allah. Inilah barangkali yang kita harapkan. Bahkan pasca Ramadan saja, ya ini merupakan bulan ampunan. Kesempatan begitu sangat mudah saat ini. Begitu selesai Ramadan pun, ternyata dalam surat Rum ayat 30-31, setelahnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaqu wa aqimus shalah dan seterusnya di situ. Jadi munibina ilaihi, kita inabah, kita kembali kepada Allah. Kita kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat yang pertama ini adalah tobat merupakan sifat kita yang mesti melekat dalam diri kita. Yang kedua adalah setelahnya kita ini banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ya kisah-kisahnya kan begitu banyak. Di zaman Rasulullah menyampaikan ada orang itu sampai membunuh sampai 100 orang dibunuh. Tapi ternyata dia optimis bahwa Allah itu adalah innahu kana tawwaba. Allah itu adalah maha penerima tobat. Maka dia berhijrah, dia melakukan berbagai amalan yang terbaiknya, dan Allah mengampuni dia. Yang kedua adalah lakukan perbuatan-perbuatan yang baik, beramal salih. Inilah barangkali yang senantiasa beriringan, iman, kemudian amal, akidah, kemudian juga syariat, yang nanti akan membuahkan kepada perilaku kita. Jadi perbuatan amal inilah barangkali yang harus dilakukan. Walam yusirru ala mafalu. Jadi tinggalkan perbuatan yang dosa itu dan lakukan yang terbaik. Itulah orang yang tobat itu, dan saat ini adalah lakukan perbuatan yang baik-baik. Ada sebuah hadis mengatakan al-kayis man dana nafsa wa amila sholihan lima ba'dal maut wal ajiz man atmaha thumma tamanna 'ala Allah. Jadi orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang dia itu sadar akan dirinya, yang berumuran dosa, yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang banyak berbuat salah dan maksiat kepada Allah. Kemudian apa? Wa amila sholiha, dia berbuat kebajikan, beramal solih, lima ba'dal maut, untuk bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali upaya kita. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kita. Nafsu yang negatif, yang jelek itu adalah menunjukkan kepada keburukan. Kecuali nafsu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini disampaikan dalam surat Al-An'am 160. Man jabil hasanati falahu asyru amsalha wa man jabil sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Kalau kita ini hadir di majelis ilmu, hadir dimanapun, kemudian niatnya adalah untuk kebajikan, maka itu ada upaya untuk Allah lipatkan pahalanya sampai 10 kali lipat, hingga 700 kali lipat. Terlebih lagi ada di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu kan adhafan mudha'afah,
berlipat-lipat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah menjauhi dosa-dosa yang besar. Hati-hati ya. Yang kecil pun, yang sepele pun, jika kita abai dengan itu, maka menjadi dosa besar. Oleh karena itu, maka perhatikan dosa-dosa yang enteng. Kalau kita merasa, nah itu mah kecil banget gitu. Jadi tidak dia tobati. Ada sebuah hadis menyampaikan, as-shalawatul kham wal jumu'ah ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idastunimatil kabair. Nah, inilah Allah berikan kepada kita itu betapa luar biasanya. Jadi dari sholat, dari waktu sholat satu ke sholat yang lainnya, dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, terus begitu. Dari Jumat ke Jumat, itu pekanan. Ramadan ke Ramadan, itu adalah mukaffiratun. Ada penghapusan dosa-dosa kita. Idza turimatil kabair. Selama dia tidak melakukan dosa yang besar. Berarti dosa yang kecil pun jangan sampai disepelekan oleh kita. Inilah barangkali yang ketiga. Jauhi dosa-dosa yang besar. Dan jangan membiarkan melakukan suatu dosa yang kecil dan kita menyepelekannya. Yang terakhir adalah perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah istighfar ini, baginda Rasulullah SAW itu tidak kurang dari 70 sampai 100 kali untuk beristighfar. Bahkan ketika orang juga akan bergaul dengan Al-Quran, misalnya begitu ya, sekarang bulan Al-Quran, itu langkahnya itu adalah tazkiyatun nafs dulu dia. Perhatikan jiwanya dulu, sucikan jiwanya dulu. Dengan apa? Salah satunya adalah di situ berzikir, kemudian yang kedua banyak bersolawat, dan perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga ya sebenarnya introduksi Al-Quran pun awali dengan tazkiyatun nafs, dan salah satunya adalah perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dari saya adalah ditutup dengan hadis yang dibacakan tadi. Man shoma ramadhana, man qama ramadhana, man qama fi lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang saum, ini perintah utama adalah saum. Siapa yang sholat tarawih, qiyam Ramadan, yang tidak di bulan yang lain. Siapa yang menegakkan sholat, menghidupkan malam-malam, ketika malam 10 hari terakhir dengan itikafnya, karena iman dan ihtisaban, berharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ghufirlahu ma taqaddama min dzambi. Inilah kabar baik dari Allah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa dari hari pertama saum, 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan terakhir itu adalah rangkaian ghufirlahu ma taqaddama min dzambi. Oleh karena itu, selama sebulan ini kita maksimalkan betul. Kita optimalkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan pasca Ramadan nampak dan diri kita adalah hamba-hamba Allah yang kembali kepada Hanif, kembali kepada kebenaran. Mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih atas perhatian semuanya. Kita akan tunaikan sholat tarawih. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.